Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 兽退魂丸，结束吧！Melanjutkan dari cerita sebelumnya, scene berganti di Istana Surga Manusia. Pada saat ini di aula yang redup terlihat 10 sosok berdiri. Hal yang mengejutkan adalah 10 sosok ini merupakan eksistensi yang dikenal sebagai 10 Raja Roh Istana Surga Manusia. Dan sosok Raja Hanmo juga ada di antara mereka. Zhusang bereinkarnasi ke dunia ini. Kita harus membunuhnya dengan segala cara. Ucap Raja Roh Hanmo. Reinkarnasi Zhusang. Kekuatan apa yang dia miliki? Ucap salah satu Raja Roh. Dewa Bintang 7. Ucap Hanmo. Hanya Dewa Bintang 7. Lalu apa yang membuatmu tidak bisa membawa mayatnya ke sini? Jangan katakan bahwa kamu gagal menangkapnya. Ucap salah satu Raja Roh. Tidak semudah seperti yang kamu katakan. Dia memiliki reinkarnasi Hades di sisinya. Sebelumnya aku datang dalam bentuk jiwa dan itu tidak cukup untuk membunuhnya. Sekarang mereka berniat melarikan diri. Beritahu semua hantu roh untuk mengepung reinkarnasi Zhusang. Jangan biarkan dia meninggalkan kehampaan selatan. Ucap Raja Hanmo. Setelah suara Raja Hanmo jatuh, 9 Raja Roh lainnya pergi satu persatu menunjukkan rasa jijik. Hanya menyisakan Raja Hanmo di aula yang redup ini. Reinkarnasi Zhusang. Aku ingin melihat di mana kamu bisa melarikan diri. Ucap Raja Hanmo mendengus dingin. Setelah berbicara, dia meninggalkan aula redup dan siap untuk berangkat membunuh Xiaoyan. Semua eksistensi dari Istana Surga Manusia masing-masing memiliki slip giok sebagai sarana untuk menerima informasi. Dan berita darurat untuk menangkap reinkarnasi Shizun dengan cepat menyebar ke setiap hantu roh dari Istana Surga Manusia. Mereka segera berangkat mengendari bahtera surgawi sesuai dengan koordinat yang diperoleh. Apa yang paling menakjubkan adalah jumlah hantu roh yang mengejar Xiaoyan mencapai puluhan ribu. Inilah alasan mengapa Istana Surga Manusia mampu menguasai seluruh kehampaan selatan. Mereka adalah eksistensi terbaik dari segi kekuatan maupun jumlah. Tidak ada sekte yang berani mengatakan bahwa ia dapat bersaing dengan Istana Surga Manusia. Dan sekte yang memprovokasi Istana Surga Manusia pada dasarnya akan berakhir dengan kehancuran. Pada saat ini bahtera surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti langit seperti jaring raksasa. Bahkan jika kecepatan bahtera tabut ditingkatkan hingga batasnya, tidak mungkin untuk melarikan diri dari pengejaran yang begitu agung. Lei Bai, apakah kamu yakin bahwa alam dewa kuno memiliki cara untuk melawan Istana Surga Manusia? Ucap Xiaoyan khawatir akan membawa bencana ke alam dewa kuno. Yang mulia, jangan khawatir. Meskipun Istana Surga Manusia sangat kuat, ada juga banyak orang kuat di alam dewa kuno kita. Dengan Sang Ratu Kuil Kuno sebagai penanggung jawab, maka krisis ini pasti akan teratasi. Ucap Lei Bai. Pada saat ini sosok cantik Yueli berdiri di atas bahtera. Dia bisa merasakan munculnya aura dari segala arah. Xiaoyan, ada perubahan. Ucap Ding Yue dengan suara cemas. Mendengar ini semua orang buru-buru mengelilingi Ding Yue. Hanya untuk melihat cahaya berkedip yang padat muncul di kompas langit berbintang. Mereka tahu arah yang kita tuju dan telah mengatur serangan pemblokiran terlebih dahulu. Ucap Ding Yue. Sepertinya kali ini tidak akan mudah untuk kita melarikan diri. Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak berharap situasinya akan berkembang begitu cepat. Semuanya, dengarkan perintahku. Sekarang situasinya sudah sangat buruk. Demi keselamatan semua orang, kita harus berpisah untuk sementara waktu. Lei Bai, bawa semua orang ke alam dewa kuno terlebih dahulu. Yueli, lakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Percayalah, Ayah memiliki cara sendiri untuk mengelabui Istana Surga Manusia. Ayah akan mengambil rute lain untuk menarik perhatian mereka. Setelah aku menyelesaikannya, aku pasti menyusul kalian di alam dewa kuno. Ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Itu karena situasi saat ini tidak kurang dari pertempuran di bintang Hongmeng. Dan Xiaoyan tidak ingin membiarkan rekan-rekannya dalam bahaya kematian untuk kedua kalinya. Yueli mengepalkan tinjunya, dan dia tetap tidak tergerak oleh perintah Xiaoyan. Yueli, jangan main-main. Masalah ini di luar kemampuanmu untuk menyelesaikannya. Cepat lakukan seperti yang diperintahkan.
Kamu harus percaya bahwa ayahmu mempunyai caranya sendiri untuk menanganinya. Ucap Xiaoyan. Ayah, meskipun Yueli masih muda, Yueli sama sekali tidak bodoh. Bagaimana mungkin ayah bisa menangani situasi ini sendirian? Jika Yueli tidak ingin pergi, maka Yueli tidak akan pergi. Bagaimanapun caranya, Yueli akan bertarung sampai mati bersamamu. Ucap Yueli, matanya berkaca-kaca. Yueli, bahkan jika kamu ingin tetap bersama ayah, bisakah kamu memikirkan keselamatan ibumu? Tidak peduli apa hasilnya, kamu adalah darahku. Selama kamu hidup, tidak ada bedanya dengan darah ayah. Ucap Xiaoyan. Hidup? Apakah ayah pikir Yueli bisa menjalani kehidupan dengan baik jika ayah mati? Mengapa aku harus takut mati untuk menemanimu? Ucap Yueli. Sun datang dan bujuk gadis keras kepala ini. Ucap Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan selain meminta bantuan kepada Sun Tetapi ketika Xiaoyan melihat Sun ekspresi Sun bahkan lebih tegas daripada Yueli. Seolah-olah dia memberitahu Xiaoyan bahwa dia juga siap untuk melihat kematian bersamanya. Xiaoyan gege, kali ini aku sependapat dengan Yueli. Kami akan hidup dan mati bersamamu. Ucap Sun dengan tegas. Xiaoyan mengalihkan pandangannya kepada semua orang. Tuan muda Xio, sejak kami mengikutimu, kami merasakan apa yang disebut persaudaraan. Jangan hanya bawa kami dalam kesenangan. Tolong bawa kami juga ketika kamu menghadapi krisis hidup dan mati. Kami tidak pernah takut. Ucap semua orang. Huzen, Jiansu, kamu. Ucap Xiaoyan memandang keduanya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Jiansu menyela pembicaraan. Mungkinkah kita tidak layak menjadi teman yang mulia? Ucap Jiansu. Mendengar ini, Xiaoyan benar-benar tersentuh. Dia memandangi orang-orang yang penuh tekad. Aku telah bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Aku hanya berharap untuk melindungi semua orang di sekitarku. Tetapi sekarang aku menyadari bahwa aku telah salah. Gumam Xiaoyan, matanya menjadi merah. Melihat tekad dari orang-orang ini, seolah-olah Xiaoyan telah melihat Tim Ferris lagi. Pada saat ini Slip Giok bersinar di tangan Lei Bei dan Wu Tianyu. Saat berikutnya keduanya berkata serempak. Ratu mengirim pesan. Pergi ke Bintang Void. Ucap Wu Tianyu dan Lei Bei. Bintang Void? Tanya Xiaoyan. Ya, segera pergi ke Bintang Void di sebelah kiri. Ucap Lei Bei menoleh kepada Ding Yue yang mengendalikan Batra Tabut. Saudara Lei Bei, bisakah kamu menjelaskan sedikit lebih jelas? Ucap semua orang tidak mengerti. Bintang Void harus menjadi singularitas di kehampaan sekitarnya. Ini adalah planet yang telah lama ditinggalkan tanpa kehidupan di dalamnya. Selama planet ini diledakkan, maka lubang cacing sementara akan muncul. Meskipun aku tidak tahu kemana arahnya, tetapi ini pasti menjadi satu-satunya jalan keluar yang diatur sang ratu. Ucap Lei Bei. Singularitas? Apakah itu berbahaya? Tanya Xiaoyan. Pasti ada bahaya. Tetapi dibandingkan dengan pengejaran yang seperti jaring ini, maka badai di lubang cacing jauh lebih aman. Jangan khawatir, sang ratu memiliki pengaturannya sendiri. Dia seharusnya sudah menghitung arah umum lubang cacing. Lagi pula dia adalah wanitamu. Tidak ada yang diragukan dengan itu. Ucap Lei Bei. Kalimat terakhir yang diucapkan Lei Bei langsung membuat Xiaoqi dan Sun sama-sama memandang Xiaoyan. Sepertinya aku perlu menjelaskan sesuatu. Ucap Xiaoyan terbatuk 2 kali. Dia sudah merasakan ketajaman dari tatapan keduanya. Bukankah dia wanitamu? Ucap Lei Bei masih tidak menyadari sampai Xiaoyan terus mengedipkan mata padanya. Tidak, maksudku adalah wanita yang mulia Zusa. Tuan Xio adalah reinkarnasi Zusa. Jadi kalian tidak bisa bersama di kehidupan ini. Ucap Lei Bei segera bereaksi dan buru-buru menjelaskan. Baik, sekarang kita perlu mengatur beberapa rencana. Aku memiliki inti guntur pembunuh jiwa dan aku akan mengambil alih untuk meledakkan Bintang Void. Tetapi untuk bisa menghancurkan Bintang Void setidaknya memakan waktu 3 hari. Masalah terbesarnya saat ini adalah kita kekurangan waktu. Jadi aku membutuhkan kalian untuk menundukkan musuh sampai aku benar-benar menyelesaikannya. Ucap Lei Bei dengan sungguh-sungguh. Jika itu satu-satunya cara, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk memberimu waktu. Ucap Xiaoyan. Pada saat ini Batra Tabut bergerak maju di lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lokasi Bintang Void tidak terlalu jauh. Dan setelah beberapa saat Bintang Void muncul di depan Batra Tabut. Semuanya, aku akan memulainya sekarang. Kita tidak punya banyak waktu. Ucap Lei Bei dengan serius. Setelah berbicara, sosoknya tersapu keluar dari Batra Tabut. Situasinya mendesak dan tidak ada ruang untuk penundaan. Daoki Agung menyembur keluar dengan gila-gilaan. Dan bola guntur yang mengerikan itu terkondensasi di depannya satu demi satu. Saat berikutnya semua bola guntur membombardir ke arah Bintang Void. Seluruh Bintang Void tampak bergetar. Tetapi tidak mudah untuk menghancurkan dunia.
Bola guntur Laibe terus keluar dan dia terus melakukan yang terbaik untuk menembus bintang void. Namun seperti yang dikhawatirkan semua orang, begitu Bahtera Tabut berhenti maka Bahtera Surgawi akan menyusul. Pada saat ini selusin Bahtera Surgawi telah muncul di atas Bahtera Tabut. Dan roh hantu menengus dingin melihat kelompok Xiaoyan. Sosok Xiaoyan perlahan melayang di kampaan. Pada saat yang sama sosok Yueli, Wu Tianyu, Wu Zhen, Jiansu dan Leiji juga mengikuti dari belakangnya. Adapun yang lainnya Xiaoyan membiarkan mereka tetap di Bahtera Tabut. Pertempuran semacam ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani Zheng Hui dan yang lainnya. Dan Xiaoyan tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Semuanya, aku Xiaoyan akan berterima kasih untuk ini. Ayo bertarung, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, sosoknya mengambil satu langkah ke depan kemudian melesat menjadi pelangi panjang. Menyapu ke arah sosok padat di depannya tanpa rasa takut sedikit pun. Semua orang di belakang Xiaoyan juga berubah menjadi pelangi panjang dan mereka hanyut dalam pertempuran sengit. Dalam sekejap pertempuran berdarah meletus di kampaan yang gelap ini. 6 orang telah bertarung habis-habisan melawan ribuan orang. Kekuatan bertarung Yueli dan Wu Tianyu secara alami adalah yang terbaik. Setiap kali keduanya menyerang, mereka dapat membunuh puluhan orang dalam satu gerakan. Dan ribuan orang ini telah dipaksa mundur dalam kekalahan. Hanya saja ketika gelombang pertama musuh belum sepenuhnya terbunuh, siulan Bahtera terdengar lagi. Jelas mereka adalah bala bantuan lainnya dari Istana Surga Manusia. Meskipun kelompok Xiaoyan terus membunuh tanpa akhir, tetapi jumlah musuh yang datang juga tidak pernah berakhir. Yang awalnya dari 1000 musuh kini meningkat menjadi puluhan ribu musuh. Pada titik ini Xiaoyan mulai mengeluarkan labu dewa bermata 9 di tangannya. Dan jiwa-jiwa yang dipenggal itu terus-menerus tersedot ke dalamnya. Baru kemudian mata ke-9 di labu dewa telah terbuka bersama. Bayi dewa pembunuh muncul, teriak Xiaoyan. Asap hijau muncul di atas labu dewa bermata 9 dan sosok-sosok kecil seukuran telapak tangan muncul satu demi satu. Perbedaannya adalah dulu hanya ada satu bayi dan sekarang telah mencapai 100 bayi dewa. Meskipun ukurannya kecil tetapi kekuatan mereka cukup kuat. Ratusan bayi dewa menyerbu ke kerumunan orang dan jeritan menyakitkan terus terdengar. Banyak korban berjatuhan dalam pertempuran. Dan labu dewa bermata 9 terus menyerap jiwa mereka. Pendekar pedang gila muncul, teriak Xiaoyan. Pendekar pedang gila berpakaian compang-camping muncul dari labu dewa bermata 9. Satu pedang bisa memindahkan gunung, dan satu pedang bisa membelah lautan. Ucap pendekar pedang gila sosoknya muncul dari asap hijau. Dalam sekejap bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bersiul dari langit. Ribuan pedang yang seperti jaring laba-laba itu jatuh ke arah kerumunan orang. Harus dikatakan bahwa setiap pedang memiliki spiritualitasnya sendiri dan dengan akurat memotong kepala lawan. Dalam sekejap darah dan kepala mereka berterbangan di langit. Pemandangan ini sangat kejam. Namun ini baru hari kedua dan hantu roh di tingkat dewa bintang 9 sudah mulai muncul. Hal ini menjadi semakin sulit untuk menghadapinya. Xiaoyan sedikit mengerinyet. Jika dia menciptakan Angry Buddha Lotus Flame dengan 3 jantung api, mungkin dia bisa melenyapkan sebagian besar lawan. Tetapi kekuatannya yang meletus tidak mampu untuk dikontrol oleh Xiaoyan. Sehingga dia tidak bisa menjamin tentang keselamatan rekannya sendiri. Oleh karena itu sekarang belum waktunya untuk melemparkan Angry Buddha Lotus Flame. Sebagai gantinya Xiaoyan membentuk teratai api dari api abadi yang memiliki efek menyerap sumber energi pihak lawan dalam jangkauannya. Segera sumber energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Xiaoyan. Selama ada api abadi ini, Xiaoyan tidak khawatir kehabisan sumber energi. Alam domain api dari api iblis. Aktif, teriak Xiaoyan mengaktifkan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Alam domain api menyelimuti semua orang yang dipisahkan dan dikonfrontasi. Mencoba untuk meningkatkan kekuatan semua rekannya sebanyak mungkin. Namun pertarungan gila semacam ini paling-paling hanya bisa bertahan selama 2 hari penuh. Bahkan Xiaoyan telah memanggil labu dewa bermata 9 berulang kali. Dan pendekar pedang gila telah muncul berkali-kali. Pendekar pedang gila, bunuh semua musuh. Teriak Xiaoyan sudah 10 kalinya memanggil pendekar pedang gila. Namun saat ini sosok pendekar gila tidak muncul seperti yang diharapkan. Xiaoyan tersenyum kecut. Tapi dia juga tidak bisa menyalahkan pendekar pedang gila itu. Rubah iblis berekor 9 muncul, teriak Xiaoyan. Setelah suaranya jatuh, sosok yang sangat menawan muncul dalam gumpalan asap merah muda di atas labu dewa bermata 9. Dengan 9 ekor putih melayang di belakangnya. Adik laki-laki, master sebelumnya tidak menggunakannya sekasar itu. Ucap rubah iblis berekor 9 memandang Xiaoyan dengan sepasang mata merah jambu. Sosoknya sangat seksi dan mempesona. Juga pinggangnya lembut dan melekat. Rubah iblis berekor 9 mengalihkan pandangannya pada ribuan orang. Ketika dia mengangkat tangannya, hati persik merah muda muncul keluar dan terlempar ke semua orang.
Hati Persik merah muda meledak dan berubah menjadi kabut tebal yang menutupi ribuan orang, yang langsung menyebabkan ribuan orang ini kehilangan jiwa mereka. Tentu saja apa yang paling mengejutkan adalah kulit serta mata mereka berubah menjadi merah muda. Dan mereka mengayunkan pedangnya sendiri hanya untuk bunuh diri. Adegan ini sangat spektakuler dengan bisa merasuki ribuan orang agar bunuh diri. Tapi rubah iblis hanya bisa melakukannya sekali sebelum menghilang kembali ke dalam labu dewa bermata 9. Adegan ini sudah cukup membuat Xiaoyan terpana. Itu karena bahkan dewa bintang 9 juga terpengaruh olehnya untuk bunuh diri. Hanya saja bunuh diri semacam ini tidak cukup membunuh eksistensi Dewa Dao. Meskipun demikian bisa membuat ribuan orang terluka parah setidaknya sudah cukup mengesankan. Seiring berjalannya waktu, raungan memekakkan telinga datang lagi dari sekitarnya. Ketika Xiaoyan melihat ke atas, dia melihat bala bantuan lainnya terus datang. Saudara Lei Bai, apakah kamu masih baik-baik saja? Kita kehabisan waktu, ucap Xiaoyan sedikit mengerinyit. Sedikit lagi, ucap Lei Bai. Xiaoyan melihat ke arah Batra Surgawi yang baru saja tiba. Menambahkan jumlah orang di dalam Batra ini diperkirakan musuh yang mereka hadapi mencapai 50.000. Jelas istana surga manusia jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan situasi ketika aliansi abadi mengepung Xiaoyan di bintang Hongmeng. Aku tidak bisa menundanya. Kita tidak punya waktu, ucap Xiaoyan mengerutkan kening, menatap bintang void yang hampir tertembus oleh serangan guntur Lei Bai. Tetapi itu belum mencapai batas berada di ambang ledakan. Sepertinya hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu menciptakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Gumam Xiaoyan. Setelah berbicara, dia segera mundur dari pertempuran. Dan ketika dia mengangkat tangannya, nyala api bayan, api abadi, dan api iblis muncul di depan Xiaoyan. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan secara paksa menyatukan 3 jantung api yang berbeda. Dan energi yang sangat kuat terpancar dari tempat Xiaoyan berdiri. Di bawah tekad Xiaoyan, 3 sumber api yang sangat menakutkan itu mulai bergabung bersama. Dan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna akhirnya muncul di telapak tangan Xiaoyan. Semuanya, mundur di belakangku. Jangan menahan apapun dan gunakan seluruh kekuatanmu untuk melindungi satu sama lain, teriak Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Semuanya, mundur di belakangku. Jangan menahan apapun dan gunakan seluruh kekuatanmu untuk melindungi satu sama lain, teriak Xiaoyan. Sunar memandangi teratai api yang muncul di tangan Xiaoyan. Dan sosok Xiaoyan tercemin di matanya yang indah. Pemandangan ini telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi sepertinya tidak ada yang berubah. Di mana seorang pemuda memegang teratai api untuk menakut-nakuti semua orang di dunia. Mata Xiaoyan tertuju pada bintang void. Tanpa menunda lagi, dia mengangkat teratai api 3 warna di tangannya. Teratai api berubah menjadi sebening kristal yang memiliki warna hitam, putih, dan ungu. Aura keheningan yang kuat menyebar semenjak munculnya teratai api. Dan fluktuasi yang dipancarkan oleh teratai api segera mengejutkan ribuan orang yang menyerang dengan liar. Ekspresi mereka menjadi pucat dan mereka buru-buru menarik diri ke belakang. Itu karena saat mereka melihat teratai api Xiaoyan, mereka benar-benar merasakan ancaman kematian. Jika Xiaoyan memilih menggunakan teratai Buddha pada orang-orang ini, sudah pasti mereka akan dilenyapkan. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan tidak bisa menyelamatkan semua orang di kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berani mengambil resiko seperti itu. Berbeda dengan bintang void yang jaraknya cukup jauh. Dengan begitu, semua orang di kelompok Xiaoyan dapat menahan dampak teratai Buddha. Pada saat ini, teratai api melesat merobek udara menuju ke arah bintang void. Dimanapun teratai api lewat, udara di sekitarnya bahkan menjadi terdistorsi, seolah-olah udara dapat dilelehkan. Saat berikutnya, riak energi yang menakutkan dari teratai api merumput ke arah bintang void. Lei Bai juga merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan dari teratai api yang dikirim Xiaoyan. Dia buru-buru mundur ke belakang dan kembali ke sisi semua orang. Pada saat ini, orang-orang dari istana surga manusia mulai menyadari bahwa teratai api Xiaoyan bukan untuk menggoreng mereka. Sebaliknya, teratai api Xiaoyan menargetkan planet di kejauhan. Adapun apa alasannya, mereka masih tidak mengerti mengapa Xiaoyan melakukan ini. Setelah teratai api Buddha meletus, tiba-tiba saja sebuah suara dentuman dahsyat pertama terdengar. Dan cahaya putih yang sangat menyilaukan langsung menyinari kehampaan yang awalnya gelap. Selain itu, letusan bintang void juga membawa dampak kekuatan hisap yang sangat kuat. Semuanya cepat naik ke Bahtera Tabut. Ding Yue, gerakan Bahtera hingga batasnya, teriak Xiaoyan. Semua orang mengerti bahwa kekuatan ledakan planet ini sangat tak terbayangkan. Segera mereka bergegas ke Bahtera Tabut tanpa terkecuali. Ding Yue juga bersiap.
Ketika kekuatan hisap yang kuat melanda, Bahtera Tabut diluncurkan dengan kecepatan penuh, menggunakan kecepatannya sendiri dan menahan gaya hisap agar tidak tersedot. Tetapi orang-orang dari Istana Surga Manusia tidak seberuntung itu. Hanya beberapa dari mereka yang merasakan ada yang tidak beres dan segera pergi ke Bahtera Surgawi. Sementara beberapa yang terlambat ditarik oleh kekuatan hisap ini ke dalam ledakan. Bahkan jeritan itu sama sekali tidak terdengar, dan suara memekakkan telinga datang dari ledakan bintang void. Setelah kekuatan hisap ini, bintang void akhirnya hancur menjadi berkeping-keping di kedua sisi, berubah menjadi asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya di kampaan. Dan semua orang di Bahtera Tabut juga menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Buntut ledakan berangsur-angsur menyebar dan getaran Bahtera Tabut menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, sebuah cahaya melintas di tangan Ding Yue dan dia segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah cangkang basal Ming Xuanwu, ucap Xiaoyan mengambil benda yang diberikan Ding Yue kepadanya. Aku sudah mengumpulkan beberapa bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya, dan aku menggunakan teknologi Ming He kuno untuk memperkuatnya. Sekarang kekuatan defensif yang dimiliki jauh lebih kuat dari sebelumnya, ucap Ding Yue. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, menggunakan dokinya sendiri ke dalam cangkang basal. Saat berikutnya cangkang basal mengembang menjadi sangat besar dan menutupi seluruh Bahtera Tabut. Dalam sekejap semuanya menjadi sunyi dan suara ledakan pekat menghilang. Pertahanan yang kuat dari cangkang basal mampu menahan akibat yang mengerikan. Tapi ribuan Bahtera Surgawi yang tidak siap itu tampak seperti butiran pesir yang dihantam ombak. Dihancurkan oleh sisa ledakan dan kerugiannya sangat berat. Buntut dari ledakan bintang void terus mengaduk lapis demi lapis. Ketika akibat ledakan itu menghilang, kampan di sekitarnya tampak terkoyak dan membentuk lubang cacing. Debu dan asap yang terbentuk oleh ledakan juga tersedot ke dalam lubang cacing gelap. Xiaoyan menyimpan kembali cangkang basal Xuanwu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menyaksikan lubang cacing bengkok yang perlahan muncul. Lubang cacing semacam ini tidak beraturan, artinya sangat tidak stabil dan tidak dapat bertahan lama, yang sangat memungkinkan untuk menghilang kapan saja. Xiaoyan, energi lubang cacing ini sangat bergejolak. Memasukinya akan sangat beresiko, ucap Ding Yue. Kita tidak punya pilihan. Hanya dengan melewati lubang cacing ini kita memiliki kesempatan untuk lolos dari pengejaran, ucap Xiaoyan. Meskipun ledakan bintang void telah memusnahkan Bahtera Surgawi, tetapi Bahtera Surgawi lainnya terus berdatangan. Jika kelompok Xiaoyan tidak segera pergi, maka mereka akan dikepung lagi. Pada saat itu hantu roh yang mereka hadapi mungkin semakin kuat. Tentu saja hal yang paling mengkhawatirkan adalah kedatangan Raja Hanmo dari Istana Surga Manusia. Jika mereka ditemukan, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pergi, jangan ragu, teriak Lebay. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengangguk berat. Ding Yue, jangan khawatir tentang konsumsi pil energi. Tingkatkan pertahanan Bahtera Tabut ke kondisi terkuatnya. Setiap orang harus melindungi Bahtera Tabut bersama-sama, ucap Xiaoyan. Dalam pertempuran berdarah tadi, Xiaoyan telah membunuh hampir 1000 orang. Dan tahanan roh tidak menganggur selama periode waktu itu. Dia benar-benar mengumpulkan ribuan cincin penyimpanan dari orang-orang yang tewas dalam pertempuran. Pada saat ini setelah jeda sebentar, Bahtera Tabut menyapu dengan kecepatan penuh, berubah menjadi asap biru dan tenggelam ke dalam lubang cacing bengkok. Adegan ini membuat banyak Bahtera Surgawi yang baru saja datang tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Memasuki lubang cacing semacam ini hampir tidak berbeda seperti bunuh diri. Itu karena pasti ada badai kampan di dalamnya dan kekuatannya sangat dahsyat. Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Semuanya, kejar mereka, ucap sebuah suara keras datang dari seorang kapten Bahtera. Setelah teriakannya jatuh, Bahtera Surgawi pertama memasuki lubang cacing bengkok. Kemudian diikuti oleh Bahtera Surgawi lainnya dari belakang. Di sisi lain, Bahtera Tabut sudah tenggelam jauh di dalam lubang cacing bengkok. Dan energi yang sangat tidak stabil membuat Bahtera Tabut bergelombang. Untungnya Ding Yue sangat mahir dalam hal mengendalikan Bahtera Tabut. Semua orang bisa beristirahat sebentar. Aku khawatir pengejaran ini tidak akan mudah diakhiri, ucap Xiaoyan. Pertempuran tadi sangat melelahkan bagi semua orang, dan masing-masing dari mereka duduk bersila untuk memulihkan kondisi mereka sendiri. Xiaoyan menatap tahanan roh kemudian mengulurkan tangannya ke depan. Dia berkata, beri aku cincin penyimpanan yang kamu kumpulkan, ucap Xiaoyan. Cincin apa? Aku tidak tahu, ucap tahanan roh. Mendengar ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak punya kebiasaan memungut sampah. Aku tidak seperti itu, ucap tahanan roh. Xiaoyan menyipitkan matanya. Meskipun dia sibuk bertarung, tetapi dia bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan tahanan roh tadi. Tahanan roh telah mengumpulkan cincin di mana-mana dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada gunanya membohongiku. Aku hanya ingin pil energi dan aku tidak tertarik pada harta lainnya, ucap Xiaoyan. Aku juga butuh pil energi.
dan aku tidak punya harta apapun, ucap tahanan roh dengan sedih. Apa yang kamu lakukan dengan pil energi? Apakah menghancurkan segel larangan perlu menghabiskan sumber energi? Ucap Xiaoyan. Itu tidak benar. Itu hanya hobi kecilku. Ucap tahanan roh. Berikan padaku. Ucap Xiaoyan. Tidak akan. Ucap tahanan roh. Apakah kamu yakin tidak mau memberikannya? Ucap Xiaoyan. Aku tidak yakin, tapi aku tidak ingin memberikannya kepadamu. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Tidak hanya memeras tenaga kerja, tetapi juga memeras kerja keras orang lain. Apakah kamu punya perasaan? Ucap tahanan roh memeluk ribuan cincin. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu serahkan semua harta lainnya kecuali pil energi. Ucap Xiaoyan. Tidak ada. Ucap tahanan roh. Sepertinya kamu telah merindukan perasaan terseger lagi. Aku tidak keberatan untuk menyegelmu kembali ke dalam mata dewaku. Ucap Xiaoyan menatap tahanan roh dengan ganas. Kejam. Ini sangat kejam. Sungguh tidak punya malu. Ucap dalam hati tahanan roh hanya bisa mengutuk dan menyerahkan semua cincin yang dia dapatkan. Xiaoyan tidak menyelidiki isinya. Dia menyerahkan semuanya pada Ding Yue. Meskipun kekuatan Ding Yue lemah, tetapi peran Ding Yue sangat penting di tim Fearless. Selain itu, Ding Yue juga memiliki kemampuan yang tidak bisa dilakukan Xiaoyan, yaitu menempa banyak senjata dan armor dari teknologi Bing He kuno. Bahkan cangkang basal Xuanwu yang rusak dapat diperbaiki olehnya. Tahanan roh, nanti aku akan memberimu tugas, dan aku akan mengembalikan semua pil ilahimu. Ucap Xiaoyan memandang tahanan roh. Tahanan roh sangat marah ketika mendengar itu. Dia berkata, ini hanyalah sebuah perjanjian yang tidak setara. Ucap tahanan roh penuh dengan keengganan. Jika kamu tidak mau, aku akan menyegelmu lagi. Lagi pula kamu tidak berguna. Ucap Xiaoyan. Kejam, sungguh kejam. Baiklah, tapi jangan pernah mengatakan aku tidak berguna. Aku tidak suka mendengar kalimat ini. Jika aku tidak berguna, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah di lubang cacing ini? Lubang cacing akan segera runtuh bahkan sebelum kalian bisa keluar. Kita semua akan dihancurkan di sini. Tentu saja kalian semua akan mati, tetapi tidak denganku. Ucap tahanan roh. Sontak ekspresi semua orang berubah ketika mendengar kata-kata itu. Apakah ini benar? Ucap Lebe segera bertanya. Aku tidak seperti tuan kejam yang penuh dengan omong kosong. Karena aku sudah mengatakannya, maka itulah kebenarannya. Ucap tahanan roh mendengus dingin. Seolah-olah dia mengharapkan semua orang agar datang untuk memohon padanya. Apakah ada solusi? Tanya Xiaoyan. Tuan kejam secara alami memilikinya. Tetapi premisnya kamu harus memohon kepadaku. Ucap tahanan roh dengan arogan. Tepat ketika tahanan roh selesai berbicara, tiba-tiba saja Xiaoyan menusuk matanya dengan 2 jari. Dan tahanan roh menjerit melengking. Manusia kejam. Tidak ada tuan. Tidak ada harapan. Kau hanya orang yang kejam. Teriak tahanan roh. Cepat dan beritahu aku solusinya. Jangan membuatku marah. Ucap Xiaoyan segera berkata dengan serius. Katakan atau tidak. Ucap Xiaoyan lagi menggantungkan jarinya di depan mata tahanan roh. Ini adalah lubang cacing yang berasal dari bintang-bintang yang hancur. Energinya untuk mempertahankan lubang cacing sangat terbatas. Selain itu, sejumlah besar batra telah masuk ke dalamnya, yang semakin memicu runtuhnya lubang cacing. Tetapi aku masih dapat menemukan cara dalam ketidakteraturan ini. Ucap tahanan roh. Lupakan. Aku tidak akan memberitahumu terlalu banyak. Lagi pula kamu tidak akan mengerti. Ikuti saja instruksiku. Jika selama 3 hari kita masih di sini, kita akan benar-benar tenggelam ke dalam kehampaan. Ucap tahanan roh berkata dengan penuh keengganan. Setelah berbicara, sinar cahaya biru muncul di depan Batra Tabut. Tetapi Batra Surgawi yang mengikuti Batra Tabut ke dalam lubang cacing tidak seberuntung itu. Kebanyakan dari mereka telah dimusnahkan di lubang cacing. Bahkan di bawah bimbingan tahanan roh, Batra Tabut masih bergetar. Dan dapat dirasakan dengan jelas bahwa tekanan dari lingkungan semakin kuat. Dampak destruktif juga semakin banyak. Itu juga menegaskan apa yang dikatakan tahanan roh memang benar bahwa 3 hari adalah batasnya. Setelah 3 hari mereka harus meninggalkan lubang cacing. Xiaoyan juga memasuki pagoda emas selama periode waktu yang singkat ini. Dia tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri dari pengejaran istana surga manusia. Oleh karena itu Xiaoyan masih perlu meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Dia langsung menuju ke lantai skill dan kemudian mencari volume skill bertarung dari level keberuntungan. Di dalam lantai skill terdapat pita cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan perlahan merentangkan tangannya. Aliran pita cahaya mengelilinginya dan setelah beberapa saat ada satu pita cahaya jatuh di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu dan informasi kompleks mengalir ke dalam pikirannya. Tebasan api dewa.
Tebasan ini hanya dapat dilakukan di dalam area domain api. Ucap Xiaoyan membaca skill bertarung yang ia peroleh. Setelah beberapa saat dia membuka matanya dan bergumam. Tampaknya skill domain api dan skill tebasan dewa api dibuat oleh orang yang sama. Dan kedua skill bertarung ini saling berhubungan. Gumam Xiaoyan. Setelah itu jiwa Xiaoyan kembali keluar di dunia nyata. Pada saat ini Bahtera Tabut bergetar semakin keras. Lubang cacing ini tampak seperti terowongan yang sangat berliku. Dan Bahtera Tabut juga semakin sulit untuk melewatinya. Lubang cacing akan runtuh. Kita harus segera keluar dari sini. Ucap tahanan roh. Segera cahaya biru di matanya meledak menembus kehampaan. Merobek lubang yang bengkok. Keluar. Ini satu-satunya kesempatan. Ucap tahanan roh. Ning Yue mengangguk. Dia mengendalikan Bahtera Tabut untuk bergegas keluar dari lubang cacing. Saat Bahtera Tabut berhasil keluar dari lubang cacing, pergerakan Bahtera Tabut menjadi lambat. Ini adalah kampanye yang kosong tanpa planet apapun. Dan segala sesuatu di sekitarnya sangat sunyi. Ding Yue segera memeriksa kompas bintang untuk menentukan lokasi mereka saat ini. Saudara Lebay, seberapa jauh kita dari alam dewa kuno? Tanya Xiaoyan. Dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk tiba. Ucap Lebay menentukan lokasi mereka dari kompas bintang. 10 tahun? Bisakah kita bertahan selama 10 tahun? Ucap Xiaoyan tersenyum masam ketika mendengar kata-kata itu. Bahtera Tabut hampir tidak berhenti dan terus menjarah ke arah alam dewa kuno. Singkatnya, setelah setengah bulan berlalu, jejak Bahtera Tabut terungkap lagi. Ada terlalu banyak Bahtera Surgawi berkeliaran di Kampaan Selatan. Cepat atau lambat mereka pasti akan menemukan Bahtera Tabut. Dan babak pengejaran telah dimulai lagi. 1 tahun kemudian, bagian belakang Bahtera Tabut sudah dipenuhi oleh Bahtera Surgawi. Dan berita dari Ratu Kuil Kuno akhirnya datang lagi. Seperti sebelumnya bahwa mereka diminta menemukan planet singularitas. Meledakannya dan untuk sementara menghindari pengejaran melalui lubang cacing. Tetapi penghindaran semacam ini hampir tidak membuahkan hasil. Istana surga manusia tidak memiliki rasa takut atau mundur sedikit pun. Dan bahkan tidak pernah memberi Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri. Sehingga mereka harus melakukan perjalanan melalui lubang cacing singularitas berkali-kali. Tetapi lubang cacing singularitas tidak bisa secara akurat mengontrol arah perjalanan. Yang membuat Bahtera Tabut semakin jauh dari alam dewa kuno. Aku khawatir upaya ini akan sia-sia. Gumam Xiaoyan. Ini sudah menjadi lubang cacing singularitas ketiga yang mereka lalui. Mereka tahu bahwa setelah masa damai yang singkat ini akan ada pengejaran tanpa akhir lagi. Kengerian istana surga manusia juga membuat semua orang merasa tak berdaya. Meskipun kita berputar-putar di tempat, tetapi itu juga tidak sia-sia. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menunda waktu sebelum Ratu Kuil Kuno benar-benar tiba. Ucap Lebay. Orang tua Tianzang juga akan tiba. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ucap Yueli menunjukkan kesungguhan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Singkatnya, pengejaran ini telah berlangsung selama 1 tahun penuh. Tetapi untuk pusat kekuatan Dewa Dao, 1 tahun hampir berlalu dalam sekejap. Itu sama sekali tidak ada artinya. Pada saat ini kelompok Xiaoyan telah menghancurkan planet singularitas keempat. Dengan pengalaman sebelumnya, mereka dapat meledakkan planet yang rusak ini lebih cepat. Hanya butuh 1 hari untuk meledakannya dan merangsang lubang cacing singularitas. Namun tepat setelah mereka akan menghancurkan planet singularitas kelima, tiba-tiba saja semua orang mengerutkan kening. Itu karena dari belakang planet sebuah bahtera surgawi yang berukuran lingkaran besar muncul dengan mengesankan. Dari kejauhan semua orang bisa melihat sesosok familiar berdiri di atas geladak bahtera. Sosok ini tidak lain adalah Raja Hanmo di antara 10 Raja Roh. Hanya saja kali ini berbeda. Sebelumnya mereka hanya menghadapi gumpalan jiwa dari Raja Hanmo. Sedangkan kali ini apa yang muncul di hadapan semua orang adalah tubuh aslinya. Kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari tubuh Raja Hanmo. Kalian dua reinkarnasi Susang dan reinkarnasi Hades benar-benar ayah dan anak sejati. Aku tidak menyangka hidup dan lahirmu akan bersama. Dan sekarang kematianmu juga kematian bersama. Ucap Raja Hanmo suaranya terdengar. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan dan yang lainnya tampak suram. Mereka tidak menyangka sosok Hanmo akan datang lebih cepat dari yang dikhawatirkan. Saat ini Yueli perlahan melepaskan segel perban di tubuhnya, siap bertarung sampai mati. Namun Xiaoyan memegang telapak tangan Yueli. Tubuh Yueli disegel dengan kekuatan yang sangat kuat. Hari ini dia tidak mencapai titik di mana dia bisa menggunakan kekuatan semacam itu. Jika segel dilepaskan dengan gegabah, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Yueli, biarkan ayah duluan. Ucap Xiaoyan.
Pada saat yang sama, avatar iblis kuno muncul di samping Xiaoyan. Dan ribuan bahtera surgawi yang mengejar mereka juga tiba. Dalam sekejap mereka mengepung kelompok Xiaoyan tanpa memberi ruang untuk melarikan diri. Puluhan ribu sosok itu turun dari bahtera kemudian berlutut ke arah Raja Hanmo. Kami menyambut Raja Hanmo. Ucap suara perkasa terdengar serempak di kampaan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dapat dinilai betapa mengerikannya dominasi istana surga manusia di kampaan selatan ini. Hanmo melangkah maju sedikit dengan telapak kakinya, berdiri dengan tangan di belakang dan menatap Xiaoyan. Sejauh yang aku tahu, Zuzang telah bereinkarnasi 8 kali. Kamu pasti menjadi yang ke-9 kalinya. Jika tebakanku benar, itu harus menjadi yang terakhir. Selama kamu mati, tidak akan ada lagi reinkarnasi Zuzang. Dan nama Zuzang akan hilang selamanya dari dunia ini. Ucap Raja Hanmo. Kamu memang cukup pintar. Tapi menurutku kamu tidak bisa membunuhku. Ucap Xiaoyan berdiri tegak tanpa rasa takut di matanya. Oh, maka sebaiknya kamu berlutut ketika berbicara denganku. Ucap Raja Hanmo. Setelah berbicara, paksaan yang kuat menyelimuti Xiaoyan dan yang lainnya. Tekanan tak terlihat menerobos perlindungan Bahtera Tabut dalam sekejap. Dan tekanan ini mengalir ke semua orang tanpa terkecuali. Tetapi pada saat ini sosok avatar Yuanzhen juga muncul di samping Xiaoyan. Paksaan yang kuat dari avatar Yuanzhen segera muncul melawan paksaan Hanmo. Hah? Keabadian Kaisar? Ucap terkejut Hanmo. Tetapi keterkejutan itu hanya sesaat sebelum digantikan dengan senyum jahat. Hahaha. Ini sebenarnya hanya tubuh keabadian Kaisar dan baru mencapai langkah pertama. Mungkinkah ini modal kesombonganmu? Jika demikian, tidak perlu bagimu untuk terus berjuang. Kamu pasti akan mati. Hari ini aku bisa memberimu pilihan. Ikuti aku ke rumah surgawi atau mereka semua termasuk Hades akan mati bersamamu. Tentu saja selama kamu setuju maka aku bisa membiarkan mereka tetap hidup. Ucap Raja Hanmo. Sebelum Xiaoyan bisa berbicara, sosok Yueli sudah melangkah maju ke depan. Jika kamu ingin membawa ayahku pergi, kamu harus bertanya pada sabit kematian di tanganku. Ucap Yueli. Yang mulia Hades, hari ini berbeda dari sebelumnya. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu yang bereinkarnasi akan menjadi lawanku? Ucap Raja Hanmo. Orang tua Tianzang memberitahuku bahwa kamu pernah dipukuli habis-habisan oleh Hades. Sekarang bagaimana kamu menjadi begitu berani seperti ini? Ucap Yueli mendengus dingin. Itu benar, aku masih memiliki dendam yang tak terbayarkan. Dan hari ini akan menjadi hari di mana aku bisa melunasi semua utang di masa lalu. Ucap Raja Hanmo mencibir. Gelombang kejut meraung ke arah Xiao Yueli. Ketika Xiaoyan melihat ini, avatar Yuanzhen terbang langsung dan meninju sebelum dampaknya mencapai Bahtera. Kedua kekuatan itu bertabrakan di kampaan. Tidak ada ledakan yang mengejutkan. Tampaknya konfrontasi ini sangat biasa. Tetapi semua orang tahu bahwa serangan yang tampak biasa tadi memiliki kekuatan yang tak tertahankan. Aura ini, bukankah kamu milik klan Yuanzhen dari dunia tanpa batas? Sepertinya kamu satu-satunya garis keturunan dari klan Yuanzhen yang selamat. Bergabunglah dengan istana surgawiku dan aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Ucap Raja Hanmo berhenti menyerang. Begitukah? Rupanya kamu sama sekali tidak memiliki penglihatan yang bagus. Kamu bahkan tidak tahu bahwa ini merupakan avatarku. Ucap Xiaoyan, suaranya keluar dari mulut avatar Yuanzhen. Avatar? Aku ingat bahwa Zuzang tidak memiliki keahlian merebut avatar. Ucap Hanmo dengan bingung. Itu tidak ada sebelumnya. Tapi sekarang ada. Ucap avatar Yuanzhen. Hahaha, menarik. Klan Yuanzhen memang sangat kuat. Tapi sayangnya avatar Yuanzhen yang kamu tangkap hanyalah langkah pertama dari keabadian Kaisar. Di mataku itu masih seekor semut. Ucap Raja Hanmo mencibir. Setelah berbicara, tinju transparan dengan ukuran 100 kaki terbentuk. Avatar Yuanzhen mengepalkan tinjunya, melepaskan kekuatan fisik terkuatnya dan meninju ke depan. Meskipun ini menjadi pertempuran antara dua keabadian Kaisar, tetapi tidak ada guncangan di kampaan. Itu karena kampaan tidak memiliki kualitas. Dan keteguhan ruangannya hanya dapat dirobek atau dihancurkan oleh kekuatan segel formasi. Jadi pertempuran antara keabadian Kaisar tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Kekuatan sengit dari keduanya bertabrakan bersama. Ada suara teredam yang terdengar. Tinju transparan Raja Hanmo secara langsung menghancurkan kekuatan kepalan avatar Yuanzhen. Saat berikutnya mengenai dada avatar Yuanzhen dengan kekuatan yang menghancurkan. Avatar Yuanzhen melesat ke belakang sejauh ratusan kaki. Seteguk darah segar melonjak keluar dan pukulan Hanmo juga merobek pakaiannya, mengungkapkan bekas tinju di dadanya. Kekuatan Raja Hanmo sangat mengejutkan Xiaoyan. Bahkan ketika Yuanzhen menghadapi Jin Taiwei, dia tidak pernah dikalahkan dalam satu gerakan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Raja Hanmo tidak berbohong. Avatar Yuanzhen masih berupa semut di matanya. Karena dia adalah avatarmu, maka aku akan memusnahkannya. Menurutku ini adalah kartu truf terkuatmu. Tapi sayang jaraknya masih jauh.
ucap Raja Hanmo. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya lagi, menciptakan telapak tangan kental ke arah avatar Yuan Shen. Sosok asli Xiaoyan tidak bisa duduk diam. Jika avatar Yuan Shen dihancurkan, maka mereka tidak memiliki harapan sama sekali untuk melarikan diri. Segera sosok asli Xiaoyan, avatar leluhur iblis kuno dan avatar Yuan Shen timpang tindih bersama menjadi satu orang. Seni membentuk kehidupan, teriak Xiaoyan. Menghadapi tamparan kental Hanmo, 3 jenis jantung api melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, kekuatan inti guntur void hitam mengalir ke seluruh tubuhnya. Avatar Yuan Shen tidak memiliki Daoki dan sepenuhnya bergantung pada energi darah dari fisik. Tetapi pada saat ini ia terintegrasi dengan avatar iblis kuno dan tubuh asli Xiaoyan. Dicampur dengan 3 jenis jantung api dan inti guntur void, itu akan menjadi kekuatan terkuat yang bisa dilepaskan Xiaoyan sekarang. 7 dewa pembunuh, teriak Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan Xiaoyan tidak diragukan lagi setara seperti skill bertarung tingkat keberuntungan. Ini adalah teknik pembentuk kehidupan Shizun, ucap terkejut Raja Hanmo ketika melihat adegan ini. Suara teredam terdengar ketika tinju Xiaoyan dan telapak tangan kental Hanmo bertemu bersama. Kali ini pukulan Xiaoyan benar-benar menyaingi serangan Hanmo. Setelah konfrontasi singkat ini, kedua kekuatan itu meledak dan Xiaoyan masih menembak ke belakang. Xiaoyan tahu betul bahwa serangan yang dia perjuangkan untuk memblokir hanyalah pukulan acak dari Hanmo. Serangan acak sudah sangat berat. Jika Raja Hanmo serius, diperkirakan bahkan teknik pembentuk kehidupan Xiaoyan tidak akan membantu. Kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Tidak mungkin untuk menembus celah besar ini bahkan jika dia mengintegrasikan 3 sosok dalam satu tubuh. Menarik, kamu adalah reinkarnasi dari Suzang. Tapi kamu juga bisa menerima warisan dari Shizun. Sayang sekali kamu masih terlalu lemah sekarang. Ini adalah kerugian dari reinkarnasi. Tidak ada kesempatan dan waktu bagimu untuk tumbuh menjadi kuat, ucap Raja Hanmo tertawa. Begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya menghilang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Xiaoyan hampir tidak bisa melihat jejak apapun. Ketika Xiaoyan bereaksi, sosok Raja Hanmo sudah muncul di belakang Xiaoyan, mengungkapkan senyum jahat di wajahnya. Dengan suara teredam, tinju Raja Hanmo menyapu pinggang Xiaoyan, dan suara retakan tulang terdengar dari pinggang Xiaoyan. Sosok Xiaoyan terdistorsi. Dia tertembak ke depan dengan cara menyedihkan. Seluruh tulang belakangnya patah. Tetapi pada saat berikutnya, otot-otot Xiaoyan di sekujur tubuhnya dengan cepat diluruskan kembali. Ekspresi Xiaoyan suram. Dia tidak akan diam menunggu kematian. Sebaliknya mengambil inisiatif untuk menyerang kembali ke arah Hanmo. Api guntur menutupi seluruh tubuhnya dan kelima jarinya tiba-tiba mengepal. Dia meninju Hanmo dengan tinju api. Sosok Hanmo menghilang saat tinju Xiaoyan berjarak kurang dari 2 jari. Pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Pada saat berikutnya ada dampak yang menghancurkan dari pinggangnya lagi. Hanmo sudah ada di belakangnya. Pinggang Xiaoyan hancur lagi. Tetapi tepat ketika Xiaoyan menembak ke depan, sosoknya dengan paksa berbalik dan menyerang. Xiaoyan terus menyerang dengan cara putus asa. Hanya dalam waktu singkat keduanya bertarung selama puluhan putaran. Hasilnya Xiaoyan menembak ke belakang lagi dan lagi sampai ke 40 kalinya. Di mata semua orang, pertarungan antara keduanya terkadang cepat dan terkadang lambat. Tubuh Xiaoyan ditutupi dengan bekas kepalan tangan. Tulang punggungnya semuanya patah dan seteguk darah menyembur keluar. Kelima jarinya sudah meneteskan darah. Tetapi dengan kekuatan pemulihan keabadian Kaisar, dia dapat pulih normal secara instan. Dia sebenarnya hanya bermain-main dengan ayah, ucap Yueli mengepalkan tinjunya erat-erat melihat keduanya berkelahi di udara. Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerang, tetapi tidak satupun dari pukulannya mendarat di tubuh Hanmo. Semuanya diselesaikan dan dihindari oleh Hanmo. Di sisi lain tidak ada serangan Hanmo yang gagal. Semuanya mengenai tubuh Xiaoyan secara akurat. Dia jelas tahu bahwa dia tidak terkalahkan. Gumam Leji yang duduk bersila di satu sisi geladak. Matanya yang indah sedikit tertutup, dan auranya yang tertekan mulai melonjak. Pada saat ini ada suara teredam lainnya dan setengah dari kepala Xiaoyan hancur. Namun daging dan darah yang hancur memadat lagi. Hanya saja kali ini luka Xiaoyan cukup parah sehingga kecepatan pemulihannya melambat. Xiaoyan tidak menyerah. Pada akhirnya dia tersenyum dengan mulut terengah-engah. Darah muncul di jarinya. Tetapi itu bukan darahnya, melainkan darah milik Hanmo. Dan ada 5 sidik jari yang terlihat di wajah Hanmo. Baru saat inilah senyuman di wajah Hanmo menghilang. Dia mengulurkan tangannya hanya untuk menyentuh wajahnya sendiri. Kejutan muncul di wajahnya. Tetapi kelima sidik jari itu juga pulih dalam sekejap. Kau berani menyentuhku? Bagus. Kalau begitu aku tidak akan membuang waktuku bersamamu lagi. Bersiaplah untuk mati, ucap Hanmo.
Ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak berharap Xiaoyan benar-benar bisa menyakitinya. Dan dia sama sekali tidak terima oleh ini. Teknik ketiga dari metode surgawi, cengkraman roh jahat, teriak Raja Hanmo. Kekuatannya begitu kuat hingga terdistorsi. Pada saat ini energi hitam memancar dari kehampaan. Sosok Xiaoyan segera melesat ke belakang dan Hanmo mencibir saat melihatnya. Jangan kemana-mana, kamu tidak akan bisa lari, ucap Raja Hanmo. Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba saja di bawah tubuh Xiaoyan tangan raksasa hitam meremah Xiaoyan. Dan kemudian suara retakan tulang terus terdengar. Pukulan ini benar-benar membuat Xiaoyan mengeluarkan jeritan menyakitkan. Jangan khawatir, rasa sakitmu akan menghilang setelah beberapa saat, ucap Raja Hanmo. Tepat ketika dia berpikir Xiaoyan akan segera musnah, tiba-tiba saja cahaya hitam melintas dan mendarat di tangan hitam besar yang meremah Xiaoyan, memotong beberapa jari itu secara langsung. Saat berikutnya cahaya hitam kedua menyerang lagi dan memotong seluruh tangan hitam raksasa menjadi beberapa bagian. Sosok Xiaoyan jatuh. Pada saat yang sama sosok cantik Leji terbang keluar menangkap Xiaoyan. Tetapi serangan yang menghancurkan tangan hitam besar tadi adalah Yueli yang berada di samping. Pada saat ini penampilan Yueli benar-benar berubah drastis. Dia telah melepaskan semua perban yang menyegel di tubuhnya, mengungkapkan jubah naga hitam di tubuhnya, dan kakinya yang ramping terbungkus sutra hitam. Apa yang paling mengejutkan adalah aura yang terpancar dari tubuhnya saat ini bukan lagi Rana Dewa Dao, tetapi langsung menjadi keabadian Kaisar. Jelas bahwa setelah melepaskan semua perban yang menyegelnya, maka kekuatan sejatinya akan meletus. Pada saat ini di belakang Yueli sebuah singgasana tahta naga hitam muncul. Dan sosoknya yang menawan duduk dengan malas di tahta naga hitam, memegang pipinya dengan satu tangan. Ini adalah Hades yang asli. Mata Raja Hanmo tiba-tiba menyusut. Dia berkata, tampaknya kamu memang menyembunyikan kekuatanmu. Tetapi tidak mungkin bagimu untuk kembali ke periode puncak, ucap Hanmo. Setidaknya ini cukup untuk membunuhmu, ucap suara acuh tak acuh Yueli. Setelah berbicara, sosoknya segera menghilang. Kecepatannya sebanding dengan Hanmo. Sabit kematian di tangannya menari dengan liar dan cahaya hitam besar melesat ke arah Hanmo. Sosok Hanmo mengelak. Saat berikutnya sosok Yueli mengikuti dari dekat. Hanmo menahan siulan cahaya hitam Yueli. Tubuhnya terguncang ke belakang dan dia mulai merasakan tekanan. Kamu ingin membunuh ayahku. Hari ini aku akan membunuhmu dulu, ucap Yueli mendengus dingin. Meskipun penampilan dan suaranya telah berubah, tetapi dia tetaplah Yueli. Sungguh, selama kamu tidak bisa membunuhku, maka aku selalu punya kesempatan untuk membunuh ayahmu, ucap Hanmo mengangkat tangannya menciptakan telapak tangan kental lagi menampar ke arah Xiaoyan. Tubuh fisik Xiaoyan terluka parah dan energi darahnya telah rusak. Kecepatan pemulihannya juga melambat. Melihat Hanmo menyerangnya lagi, Xiaoyan menggertakkan giginya, bersiap untuk memblokirnya. Tetapi pada saat ini angin kencang menderu di belakangnya dan itu adalah sosok Leji. Jari guntur, bom, teriak Leji. Lengan Leji bergetar. Guntur menggelegar kemudian meledak ke arah tangan kental Hanmo. Sosok Leji terhuyung-huyung mundur. Tapi serangan Hanmo juga dibelokkan olehnya. Melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya ini, Xiaoyan menatap Leji dengan terkejut. Leji, apakah kekuatanmu telah pulih? Tanya Xiaoyan dengan heran. Bukan, hanya saja masih ada kekuatan abadi yang tersisa. Dan aku menyimpannya untuk menunggu krisis hidup dan mati seperti ini, ucap Leji menggelengkan kepalanya. Kalau begitu terima kasih, ucap Xiaoyan menatap Leji. Sama-sama, ucap Leji tersenyum. Yueli menjadi sangat marah melihat Hanmo benar-benar mengambil kesempatan menyerang Xiaoyan. Mencari kematian, teriak Yueli melesat ke arah Hanmo dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat Raja Hanmo tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Xiaoyan. Semuanya, dengarkan perintahku. Bunuh mereka semua, teriak Hanmo. Puluhan ribu orang yang telah berkumpul bersama menjawab serempak. Ada banyak dewa bintang 9 di antara mereka. Setelah menerima perintah dari Raja Hanmo, semua dewa bintang 9 mulai memimpin bawahan mereka sendiri, meraung ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan juga berdiri. Nyala api bayan, api abadi, dan api iblis memadat dalam sekejap. Dengan paksa menyatukan ketiganya menjadi Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Angry Buddha Lotus Flame, pergilah, ucap Xiaoyan. Ternyata Buddha 3 warna Xiaoyan melesat melawan angin. Dalam prosesnya ukurannya terus membengkak menjadi besar. Namun ketika teratai Buddha belum sepenuhnya meledak, tiba-tiba saja lubang cacing singularitas muncul di kampaan. Dan seekor buaya raksasa besar membuka mulutnya, menelan teratai Buddha 3 warna Xiaoyan dalam satu tegukan. Saat berikutnya terdengar suara teredam di dalam perut buaya raksasa. Setelah itu asap hitam keluar dari mulutnya. Tetapi meskipun demikian buaya raksasa itu tidak terluka.
Melihat dengan seksama di atas buaya raksasa itu ada seorang pria berbaju besi yang duduk bersila. Ini adalah Raja Roh Kuijun. Ucap semua orang dari istana surga manusia mengenali sosok yang duduk di atas buaya raksasa. Tanpa diduga Raja Roh lainnya muncul. Situasi kelompok Xiaoyan saat ini akan menjadi lebih putus asa. Kuijun, jangan menahan diri. Bunuh reinkarnasi susah. Teriak Hanmo yang terjerat pertarungan sengit melawan Yueli. Dia sama sekali tidak memiliki celah untuk menyerang Xiaoyan. Hanmo, apa yang kamu lakukan berlama-lama di sini? Apakah kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini? Ucap Raja Roh yang bernama Kuijun. Kuijun, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu bisa bertarung dengan wanita gila yang bereinkarnasi ini, maka aku akan membunuh mereka. Ucap Raja Hanmo mengutuk marah. Wanita gila? Panggil aku ratu. Teriak Yueli lebih marah. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hanmo, apa yang kamu lakukan berlama-lama di sini? Apakah kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini? Ucap Raja Roh yang bernama Kuijun. Kuijun, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu bisa bertarung dengan wanita gila yang bereinkarnasi ini, maka aku akan membunuh mereka. Ucap Raja Hanmo mengutuk marah. Wanita gila? Panggil aku ratu. Teriak Yueli lebih marah. Mengayunkan sabit kematian di tangannya lebih agresif. Dan cahaya hitam mengerikan terus melolong ke arah Raja Hanmo. Lupakan saja, kamu masih lebih baik dalam hal mengalahkan wanita. Adapun para bajingan itu biarkan aku yang mengurusnya. Ucap Kuijun tidak ingin membuang banyak waktunya di sini. Dia segera menepuk buaya raksasa di bawahnya. Buaya raksasa yang memiliki mata berbentuk berlian itu memandang Xiaoyan dan yang lainnya. Di hadapan tubuhnya yang besar, Bahtera Tabut tampak seukuran mangkuk. Seolah-olah sangat mudah baginya untuk menggigit Bahtera Tabut menjadi berkeping-keping. Buaya raksasa memutar tubuhnya yang besar kemudian berenang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat yang sama paksaan kuat menyelimuti Xiaoyan dan yang lainnya. Tentu saja di bawah paksaan itu tidak cukup untuk membuat Xiaoyan dan Leiji tidak bisa bergerak. Tetapi semua orang di Bahtera Tabut berlutut secara paksa di bawah paksaan yang kuat ini. Bahkan tidak mampu mengangkat kepala mereka. Ekspresi Xiaoyan tenggelam. Dia berdiri di depan Bahtera Tabut bersama Leiji. Leiji, aku benar-benar minta maaf. Ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Karena aku memilih untuk mengikutimu secara alami, aku siap untuk mati dalam pertempuran kapan saja. Aku sudah lama dianggap mati. Hanya karena bantuanmu aku dapat terus hidup di dunia ini. Aku tidak menyesal. Dan aku tidak takut untuk mati dalam pertempuran. Ucap Leiji. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia siap bertarung sampai mati. Buaya raksasa ini sangat kuat sehingga bahkan berani melahap teratai Buddha 3 warna Xiaoyan. Hal ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya tingkat kekuatan fisik yang dimiliki. Ketika buaya raksasa membuka mulutnya, ada bau busuk seperti gunungan sampah yang keluar dari mulutnya. Xiaoyan mengepalkan penguasa Suan di tangannya. Api guntur berlama-lama di sekujur tubuhnya. Begitu pula Leiji. Tubuhnya melonjak dengan guntur. Menghadapi buaya raksasa ini, mereka akan memblokirnya dengan cara apapun. Itu karena di belakang mereka adalah Bahtera Tabut. Menghadapi buaya raksasa yang mendekat itu, Xiaoyan siap untuk bergerak. Tetapi pada saat ini sosok buaya raksasa mendadak berhenti. Dan bahkan mundur berulang kali ke belakang. Ada semacam kepanikan di matanya yang ganas tadi. Pada saat ini bayangan besar perlahan-lahan memandat dari langit di atas Bahtera Tabut. Kepala besar menyerupai naga muncul. Dan tubuhnya yang besar melebar ke kehampaan. Ukurannya tak terbayangkan. Hanya kepala naga sudah sebanding dengan seluruh tubuh buaya raksasa. Mulutnya yang besar membuat raungan yang memekakkan telinga. Tidak peduli bagaimana Raja Kuijun memukul buaya raksasa di bawahnya. Tetapi yang terakhir tetap tidak bergerak. Kepala buaya itu tertunduk dan menyerah. Binatang yang tidak berguna. Ucap Kuijun meninju lagi. Pukulan ini langsung menembus sisik buaya raksasa yang tebal dan mengeluarkan darah. Tetapi meskipun demikian, buaya raksasa tidak berani mengangkat kepalanya. Seolah-olah dia sangat ketakutan. Apakah ini garis keturunan Zujiujin yang legendaris? Ucap Kuijun sedikit menyipitkan matanya melihat kepala naga yang amat besar. Jika demikian, sama sekali tidak cocok untuk menyandang garis keturunan Zujiujin. Kekuatanmu terlalu lemah. Ucap Kuijun mendeteksi aura yang terpancar. Dan dengan lambaian lengan jubahnya, kekuatan tak terlihat mengalir keluar. Xiaoyan bergegas keluar dengan kasar. Jika pukulan keabadian kaisar benar-benar mengenai Longyan, diperkirakan dia akan mati dalam sekejap. Garis keturunan Longyan sangat kuat. Tapi masih butuh waktu untuk tumbuh. Pada saat ini sosok Leiji juga tersapu bersama Xiaoyan.
Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka memblokir serangan Kui Jun. Dan dengan keras sosok Xiaoyan dan Lei Jie melesat ke belakang. Keduanya menyemburkan seteguk darah segar. Pada saat yang sama jejak di antara alis Xiaoyan berangsur-angsur memudar. Dan dua avatarnya yang tumpang tindih juga terpisah. Tapi avatar Yuan-Shen belum menghilang. Tujuan menyembunyikan avatar Yuan-Shen adalah untuk menghindari ditemukan oleh istana surga manusia. Sekarang identitas Xiaoyan sudah ditemukan. Jadi tidak perlu lagi menyembunyikan avatar Yuan-Shen ke dalam pagoda emas. Kondisi tubuh asli Xiaoyan dan avatar Yuan-Shen masih baik-baik saja. Tetapi avatar iblis kuno tampaknya telah habis. Dia menua dengan cepat dan berubah menjadi orang tua. Xiaoyan segera memasukkan avatar iblis kuno ke dalam cincin ruang angkasa. Avatar iblis kuno telah mencapai batasnya. Jika ada pertarungan lagi mungkin dia akan benar-benar mati. Oh, apakah kamu telah mencapai batas pertempuranmu bahkan sebelum aku menggunakan kekuatanku? Ucap Kui Jun dengan nada merendah. Keluarkan jika kamu masih punya kartu truf. Kalau tidak, aku akan menyerangmu sampai mati begitu aku menembak. Dan kamu tidak akan punya kesempatan. Ucap Kui Jun. Xiaoyan tanpa ekspresi. Selain avatar Yuan-Shen ada juga kartu truf lainnya yang belum ia gunakan. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari reruntuhan keabadian di surga Dewa Pembunuh, yaitu sosok yang bernama Lan Feng. Lan Feng sudah mati dan memurnikan tubuhnya sendiri menjadi boneka untuk diberikan kepada Xiaoyan. Namun Lan Feng pernah berkata bahwa Xiaoyan hanya bisa menggunakannya sekali. Xiaoyan awalnya berniat menggunakannya ketika berperang melawan alam Taisu. Tetapi saat ini situasinya jauh melampaui batas yang bisa dia tangani. Jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Tanpa ragu lagi sebuah cahaya menyala dan peti mati perunggu muncul di depan Xiaoyan. Junior membutuhkan bantuan dari senior Lan Feng untuk bertarung. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Kui Jun memandangi peti mati perunggu di depan Xiaoyan. Keterkejutan muncul di wajahnya saat mendengar kalimat yang diucapkan Xiaoyan. Lan Feng, mengapa nama ini terdengar familiar? Ucap Kui Jun. Setelah suara Xiaoyan jatuh, tutup peti mati perunggu perlahan dibuka, mengungkapkan sosok berbaring dengan damai di dalam peti mati. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di hatinya. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan tega untuk menggunakan sosok yang sudah damai ini. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tetapi dia juga mengerti bahwa semuanya diatur oleh takdir. Lan Feng perlahan membuka matanya. Aura yang sangat kuat menyebar darinya. Tolong maafkan aku karena mengganggu senior Lan Feng. Ucap Xiaoyan membungkuk sedikit. Lan Feng tidak menjawab Xiaoyan. Itu karena saat ini Lan Feng sudah lama kehilangan kesadarannya. Dia memurnikan dirinya sendiri menjadi boneka. Meskipun tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan sejatinya, tetapi dia masih keabadian kaisar. Keabadian kaisar Lan Feng? Bagaimana ini mungkin? Ucap tercengang Kui Jun menatap sosok di depannya. Dan tidak bisa mempercayai dengan apa yang dia lihat sendiri. Bukankah kamu sudah lama mati? Ucap Kui Jun lagi. Lan Feng sudah kehilangan kesadarannya. Saat ini dia hanyalah boneka. Boneka yang hanya mematuhi perintah Xiaoyan. Tanpa menjawab sepatah kata pun sosok Lan Feng mengangkat tangannya dan melambai. Cermin yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kehampaan. Dan cermin yang tak terhitung jumlahnya itu langsung berubah menjadi wujud Lan Feng. Bunga di cermin dan bulan di air. Yang palsu menjadi asli. Dan yang asli menjadi palsu. Ucap Lan Feng. Segera setelah itu salah satu dari ribuan sosok bergegas menuju Kui Jun. Lan Feng mengangkat tangan kanannya. Cahaya dingin menembak ke arah Kui Jun. Kui Jun mengeluarkan pedang besar di belakangnya dan membantingnya dengan keras. Segera kekuatan mengerikan terpancar dari pedang besar Kui Jun. Bergegas menuju Lan Feng dengan keras. Ada suara tabrakan di udara. Sosok Lan Feng hancur, namun itu tidak lebih dari cermin yang hancur. Segera setelah itu dua sosok Lan Feng lainnya terbang keluar. Dan tidak mungkin untuk melihat apakah itu nyata atau tidak. Seolah-olah setiap sosok itu nyata, tanpa ada petunjuk apapun. Dan bahkan setiap serangannya memiliki tampilan kekuatan yang sangat ganas. Wajah Kui Jun suram. Dia mengayunkan pedangnya yang besar untuk menahan serangan Lan Feng yang tak terhitung jumlahnya. Sementara Kui Jun menghancurkan sosok-sosok ini, ada juga luka besar dan kecil di tubuhnya. Meski bisa pulih, tetapi dapat dilihat bahwa kekuatan Lan Feng dapat membahayakannya. Sosok Lan Feng semakin cepat dan semakin cepat. Intensitas serangannya juga meningkat. Dunia cermin, ucap salah satu dari ribuan sosok Lan Feng. Medan di sekitar Kui Jun berubah menjadi cermin. Kui Jun sedikit mengerinyet, tetapi tidak ada tanda-tanda panik dalam ekspresinya. Karena kamu sudah mati, maka aku akan memberimu ketenangan pikiran. Ucap Kui Jun mendengus dingin. Lalu mengangkat pedang besar di tangannya dan membantingnya dengan keras. Cermin yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap. Namun ketika Kui Jun bangkit, tiba-tiba saja semua cermin pecah yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arahnya.
terus menusuk tubuh Kwijun sebagai pusatnya. Dalam sekejap seluruh tubuhnya ditutupi cermin pecah, dan wajahnya dipotong menjadi dua bagian. Memotong cermin, ucap suara Lan Feng. Pupil Kwijun menyusut, dan sosoknya terpotong menjadi dua. Dunia cermin, segel untukku, ucap Lan Feng. Lapisan cermin terus mengembun dan memadat membentuk lapisan kotak cermin, menyegel Kwijun ke dalamnya. Xiaoyan tidak bisa untuk tidak menelan ludahnya melihat kekuatan yang dimiliki Lan Feng. Dia melihat kotak kristal berbentuk belah ketupat di depannya. Dia bisa melihat melalui cermin itu bahwa tubuh Kwijun benar-benar terbagi dan terhalang di dalamnya. Kwijun meraung, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Pada saat ini cahaya di mata Lan Feng berangsur-angsur redup. Meskipun dia kehilangan kesadarannya, dia mungkin tahu bahwa dia tidak bisa sepenuhnya membunuh Kwijun. Jadi dia hanya bisa mengalahkannya dengan cara menyegel. Dan itu sudah cukup memberi Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri. Setelah menyelesaikan Kwijun, sosok Lan Feng berbaring lagi di peti mati perunggu, menutup matanya selamanya. Ini adalah kekuatan terakhirnya dan dia telah melepaskan semuanya. Senior Lan Feng, junior ini sangat berterima kasih padamu. Aku Xiaoyan tidak akan pernah melupakan kepercayaanmu, ucap Xiaoyan membungkuk sedikit. Tutup peti mati perunggu perlahan ditutup. Xiaoyan juga memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini Hanmo menoleh hanya untuk melihat Kwijun yang dikalahkan. Matanya dipenuhi kejutan. Lan Feng sudah mencapai tingkat 5 keabadian kaisar. Bahkan jika dia mati, dia masih menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyegel Kwijun. Semuanya, apalagi yang kalian tunggu? Cepat bertindak dan bunuh mereka semua. Mereka semua berada di akhir pertempuran mereka, teriak Hanmo. Ribuan orang berpikir bahwa Raja Roh Kwijun telah datang dan mereka tidak perlu mengambil tindakan. Tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa bahkan Kwijun akan tersegel. Setelah dimarahi oleh Hanmo, puluhan ribu tokoh itu meraung marah. Mereka tidak berani melanggar perintahnya. Tetapi pada saat ini di kehampaan tiba-tiba saja terdistorsi lagi dan lubang cacing singularitas lainnya muncul. Ada lagi, ucap terkejut Xiaoyan. Jika Raja Roh lainnya turun, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan Xiaoyan. Dan hari ini dia pasti akan mati. Pada saat ini terlihat sosok yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari lubang cacing singularitas. Namun jubah yang mereka kenakan bukan milik istana surga manusia. Dan mereka bergegas menuju puluhan ribu sosok yang menyerang kelompok Xiaoyan. Saudaraku, kami datang untuk membantumu, ucap sebuah teriakan. Xiaoyan merasa tidak asing saat suara itu keluar. Ketika dia mendongak, dia mendapati bahwa dia adalah Rancang. Dan 8 bersaudara dari kuil kuno lainnya juga muncul. Jijia kecil, aku akhirnya melihatmu. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap sebuah suara familiar lagi. Bayangan hitam besar meraung dari sisi jauh hanya untuk menarik Leji ke dalam pelukannya. Xiaoyan memutar kepalanya dengan tajam. Dia yang masih terkejut menjadi semakin terkejut ketika melihat sosok itu. Dong Haiyuan, ucap terkejut Xiaoyan. Dia adalah Dong Haiyuan, orang yang telah menghilang setelah Xiaoyan keluar dari tanah hukuman dewa. Pada saat ini di lubang cacing singularitas puluhan ribu sosok melesat keluar darinya dan membentuk konfrontasi melawan istana surga manusia. Kedua belah pihak tampaknya seimbang dalam hal jumlah. Pada saat yang sama, sosok cantik dengan jubah polos dan mahkota emas di kepalanya datang ke sisi Xiaoyan. Jangan takut, bala bantuanmu telah tiba, ucap sosok cantik itu yang ternyata adalah Ratu Kuil Kuno. Salam kepada sang ratu, ucap Xiaoyan menakupkan kedua tangannya. Senang bisa melihatmu bertahan sampai sekarang. Kamu bisa beristirahat. Sisanya akan diserahkan kepada mereka, ucap sang ratu tersenyum lembut, menunjukkan rasa keindahan di matanya yang malas. Dia berdiri dengan tangan di belakang, diam-diam menonton pertempuran. Apakah sang ratu bermaksud untuk membunuh mereka semua? Ucap Xiaoyan melihat pertarungan di langit. Tentu saja. Jika mereka berani membunuhmu, maka para kakak seniormu pasti akan membunuh mereka, ucap sang ratu berkata dengan nada tenang. Tampaknya 2 Raja Roh telah datang. Namun mereka hanya 2 yang paling lemah di antara 10 Raja Roh. Seharusnya lebih dari itu. Menghitung waktu mereka akan datang satu demi satu, ucap sang ratu melihat sekeliling situasi pertempuran. Apakah kita yakin kita bisa mengalahkan 10 Raja Roh ini? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening mendengar ini. Sang ratu melihat penampilan serius Xiaoyan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu Sun Er dan Xiaoqi yang berdiri di atas bahtera tabut melihat ke arah Xiaoyan dengan sentuhan tajam. Intuisi wanita sangat akurat. Mereka bisa langsung merasakan bahwa hubungan antara wanita ini dan Xiaoyan jelas tidak sederhana. Kedua istrimu sepertinya memiliki pendapat tentangku, ucap sang ratu tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Sebaliknya dia membahas hal lain. Xiaoyan bereaksi dan menoleh, menatap Sun Er dan Xiaoqi. Kedua gadis itu sepertinya membicarakan sesuatu di belakangnya.
Melihat Xiaoyan menoleh, Sun Er tidak marah tetapi menunjukkan senyum lembut. Xiaoyan tersenyum kecut. Mengapa justru membahas masalah cinta di sini? Pada saat ini para senior dari kuil kuno bergegas mengelilingi Hanmo dan segera menekannya bersama. Apakah ada keabadian kaisar di kuil kuno? Ucap Xiaoyan sedikit terkejut. Itu karena ketika dia berada di kuil kuno, dia tidak pernah melihat eksistensi keabadian kaisar yang kuat. Termasuk kakak laki-lakinya yang semuanya hanya Dewa Dao. Tetapi pada saat ini Xiaoyan menoleh untuk melihat Keiyun. Aura dan fluktuasi yang dia pancarkan jelas bukan lagi tingkat Dewa Dao. Dia bahkan berpartisipasi dalam berurusan dengan Hanmo, yang secara langsung menunjukkan bahwa Keiyun juga berada di tingkat keabadian kaisar. Kakak seniormu memang menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah reinkarnasi. Dia membangkitkan ingatannya lebih awal dan menembus keabadian kaisar. Namun kakak laki-lakimu yang lainnya belum sepenuhnya bangkit. Tetapi mereka juga keabadian kaisar sebelum reinkarnasi. Ucap sang ratu mengikuti tatapan Xiaoyan memandangi beberapa para seniornya. Ye Feiyu yang dulunya hanya Dosian juga meningkat pesat dalam kekuatannya. Hal yang sama berlaku untuk Rancang. Tetapi meski begitu, seberapa yakin kita bisa mengalahkan istana surga manusia? Ucap Xiaoyan masih bertanya dengan cemas. Dan sang ratu masih memandang Xiaoyan dengan santai. Jika ke-10 Raja Roh datang ke sini, tentu saja kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jawab sang ratu. Tidak bisa mengalahkannya. Lalu kenapa kita tidak pergi dengan cepat? Ucap Xiaoyan merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika mendengar ini. Perilaku dan ketenangan Ratu Kuil Kuno seolah-olah memiliki tiket kemenangan di tangannya, yang membuat Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.